Halo, ketemu lagi di Sarang Podcast. Kali ini kami ada bertiga, si Wandi, aku, Dade, sama satu lagi Kong Lalat. Eh, untuk tema kali ini kita akan bahas privasi internet untuk rakyat. Banyak tuh kan apa privasi apa segala macam gitu yang kita cuma tekan yes Di aplikasi tuh. allow izinkan gitu kan. Nah tapi tuh kan kalau kita balik lagi dari awal tuh sosial media aja. Sosial media tuh sifatnya kan gratis misalnya kayak gitu kan. Dia gratis katanya, tapi nggak ada yang gratis di dunia ini. Iya kan? Ya sama dengan sama dengan istilahnya tuh kayak kita dapat baju pas mau pemilu. Nah, itu kan. Kita dapat baju gratis. Tak ada makan siang gratis istilahnya. Nggak baju nih kan. Baju. Kau dikasih baju kan gratis gitu kan analoginya. Baju gratis. Tapi nggak gratis. Sebenarnya selama kau pakai baju itu dan kau jalan, kau ngiklan. Kau jadi iklan berjalan. Jadi bahan iklan. Itu kasarnya. Dan untuk sosial media itu yang paling berbahaya ya menurut aku. Dari sekian banyak itu yang paling berbahaya itu Facebook sih. Facebook. Ada beberapa Facebook, Instagram kan ya Instagram jauh udah diambil sama Facebook, WhatsApp. Nah, Facebook, Amazon, terus sama apa lagi ya? Google. 3 itu sih yang paling bahaya. Ya, gimana kita nak ngelakkan benda itu? Itu pertanyaan yang paling gimana bagus. kita mau hindari gitu? Untuk menghindari itu tuh pilihannya tuh bagi aku tuh cuma 2 pilihannya. Kemudahan tapi minimnya privasi. Kau mudah untuk komunikasi apa segala macam ini itu kan. Privasi kau hilang. Kedua, kau ribet ngerjakan untuk nyiapkan HP kau tuh kau mesti ribet demi privasi. Dan tidak semua orang pengen ribet. Wah, karena mayoritas orang kan udah kayak sekarang enak dengan budaya instan. Instan gitu kan. Contoh kayak aku ya. Aku mungkin kayak kedengaran seperti orang yang paranoid. Mungkin orang bakal bilang aku kayak paranoid apa segala macam itu. Karena aku kalau aku punya HP, aku nggak bakal pakai Apple. Selain mahal dan nggak ada duitnya. Lalu aku pakai Android. Alasan aku pakai Android itu karena dia open source. Open source dalam arti dia terbuka segala macam sumber coding segala macam ada. Dan karena dia sifat terbuka dan bisa disesuaikan dengan orang yang pakai. Jadi di situ tuh ada kebebasan di dalam Android. Jadi si user ini bisa mengatur kayak gimana yang dia mau. Bukan cuma dari segi tampilan tapi juga dari privasi. Nah, karena kalau di dalam Android ya, kalau kita ngomongin Android dulu ya. Android itu pasti ada yang namanya aplikasi bawaan. Aplikasi yang melekat gitu, tak bisa dihapus kan? Kita hapus kan? Cuma disembunyikan. Dan mayoritas itu aplikasi dari penyedia layanan Google itu. Dan dari Google itu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain di ruang dan dikasih storm. Dan ini yang aku bilang keribetan itu. Keribetan demi privasi itu. Karena kau harus menghapus itu. Dan aku harus menghapus itu. Aku untuk demi keamanan aku merasa aku perlu menghapus itu. Aku nggak mau setiap gerak aktivitas aku segala macam itu didetek dan diawasi sama Google. Ya walaupun orang bilang ya ngapain ya Google kan palingan datanya siapa di Amerika gitu kan. Ya, tapi kita nggak tahu hubungan antara korporasi dengan negara. Dan itu udah sangat sering tentang permainan data segala macam itu udah sangat berbahaya bagi aku. Karena ya balik lagi segala hal yang kau lakukan tuh mereka tahu. Semua hal tuh. Semua hal yang kita gunakan. Yang kau tahu. Oh iya, macam misalkan kita
googling nyari sepatu gitu. Tiba-tiba muncul di merek Instagram, apa gitu, merek sepatu. apa, muncul di Terus Instagram, tiba-tiba muncul di iklannya Facebook muncul, gitu. nah. Iklan. Nah itu kan kalau kita mulai mempertanyakan itu kan, kok bisa mereka tahu? Itu kan pertanyaan itu. Berarti selama ini kita dipantau kan? Jangan kan sekarang kita ngetik, kadang-kadang kita ngobrol nih, kita ngobrol, HP terkoneksi, entah ngobrolkan barang apa yang mau kita, produk apa yang mau kita beli. Kadang-kadang muncul di Instagram atau di Facebook. Nah, situ jahatnya ya 3 perusahaan besar itu. Amazon, Facebook, sama Google. Menurut aku musuh utama untuk privasi internet di dunia itu tiga raksasa itu. Nah, kami yang sebagai orang awam nih kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk minimalisir lah, minimal kan, nggak harus full gitu. Iya. Minimal lah. Nah itu yang kadang emang kita nggak bisa langsung, nggak bisa terlepas dari 3 perusahaan itu ya. 3 perusahaan itu karena mereka penyedia yang paling besar. Iya, pemasok. Nah yang paling besar kan, dan untuk itu ya paling setidaknya tuh kita cuma bisa mengurangi lah. Contohnya kayak saat kita ndak memerlukan aplikasi kayak Google Maps segala macam gitu, ya fitur location itu kita matikan. VPN berpengaruh nggak? Nah itu juga bakal gunakanlah VPN. Kalau bisa pun VPN tuh jangan asal sembarangan VPN, karena VPN kita kan tahu juga punya perusahaan. Iya. Punya perusahaan dan datanya di sama dia. Kita nggak tahu juga data kita dijual sama perusahaan VPN itu kan. Dan biasanya untuk itu tuh ada beberapa VPN. Kalau aku tuh makainya yang gratis ya, Rise Up VPN. Rise Up VPN ya. Ya, soalnya itu tuh kolektif. Itu tuh sifatnya dikelola secara kolektif sama kawan-kawan yang di Eropa. Dan sifatnya pun donasi. Makanya mereka berani ngasih gratis, tapi karena ada donasi. Itu tersedia di Play Store? Ada. Oh, ada ya. Aku nggak tahu sih kalau di App Store gitu. Di iOS gitu, aku nggak tahu. Lalu mungkin ada juga kalau tadi kan udah ngomongin itu kan, nggak iklan. Ya kan? Kalau kita ngomongin sosial media tanpa ngomongkan iklan, itu hal yang ya lucu lah. Mustahil gitu. Karena hampir semua sosial media tuh ya beriklan. Bahkan WhatsApp pun hampir buat iklan. Nah, dulu wacananya WhatsApp mau ngasih iklan di story kan, ya, sama kayak Instagram kan. Instagram. Tapi udah mulai hilang. Mungkin aku rasa dia nggak jadi melakukan itu belajar dari BBM. BlackBerry Messenger. Ya. Salah satu alasan orang meninggalkan BlackBerry Messenger selain HP-nya udah mulai penurunan penjualannya juga karena iklan. Jadi setiap kita scroll kan selalu ada iklan banyak, berlebihan istilahnya gitu. Gitu juga dengan Instagram itu kan kalau kita scroll postingan itu kan story 4 atau 5 postingan itu ada iklan. Gitu kan. Story juga abis setelah selesai satu akun nih ada iklan gitu kan. Hidup tuh jadi ndak gimana ya menurut aku nih. Bagi aku tuh iklan tuh apa sih bahasa halusnya tuh kayak ngaco pikiran. Iya, mengganggu pikiran. Bukan cuma iklan yang di sosial media ya, iklan yang di jalan sangat ganggu bagi aku. Iya. Kau mau lihat langit pun jadi susah gitu kan, karena banyak baliho, belum lagi muka-muka orang gitu kan, baliho itu. Dan iklan itu hasil dari pencurian data itu. Jadi apakah itu juga produk kapital? Iya, bagian dah sangat. Itu tuh contohnya alasan aku ngapa iklan itu nggak bisa lepas dari pencurian data, karena tiga perusahaan yang tadi aku sebutkan itu menyocokkan antara interest kau dengan iklan itu. Salah satunya contohnya kayak kau bilang, ataupun mereka mendengar ataupun membaca apa yang kau ketik lewat HP kau gitu kan. Itu hanya HP atau juga PC atau laptop? Sama. Nah, untuk kayak kau bilang tadi meminimalisir lah ya. Mungkin kalau di Android itu bisa install aplikasi yang namanya AdGuard. AdGuard itu tuh open source juga. Salah satu pengembangnya, developer itu
di forum XDA developer. Aku sering aktif di XDA developer juga. Nah di situ tuh jadi terbuka lah, si yang punya aplikasi ini individu, bukan berdasarkan PT bukan PT perusahaan. AdGuard TBK enggak, tapi dia individu yang benar-benar yang juga peduli dengan iklan yang berlebihan di Kayaknya HP kita. yang buat pun masih risau gak dengan Iya, iklan risau. gitu. Kadang kita tuh risau dengan iklan yang di sosial media, terutama ya Instagram ya, karena kita Indonesia salah satu yang paling aktif di Instagram kan, paling banyak penggunanya. Kita juga risau, dan alhamdulillah Instagram aku udah ada iklannya. Aku nyoba kemarin install Instagram yang gak ada iklan, tapi gak support gak ada iklan. Nah, soalnya dia mesti 64 bit gitu lah. 64 bit. Ya, arsitekturnya mesti 64 bit. Nah, lalu selain AdGuard itu juga bisa pakai VPN. Lalu untuk PC ya, untuk PC mungkin ya, PC atau laptop itu untuk keamanan tuh aku sarankan browsernya pakai Firefox. Berarti Chrome berbahaya. Iya, bahaya. Oh iya, Google ya. Google. Oh. Berbahaya karena kita bukan benar-benar menghilangkan jejak Digital kita. dari Mustahil lah kita saat perusahaan ini. itu enggak mungkin. Mustahil sekali. Zaman-zaman Alaigo Facebook tuh masih disimpan di server Facebook, foto-foto Alaigo tuh. Kadang macam Facebook atau Instagram yang udah kita matikan, udah kita tutup, kita search foto kita masih ketemu. Masih ketemu. Iya. Masih ketemu. Berarti ada yang gunakan Datanya itu, tuh masih data masih itu. servernya tuh datanya tuh masih ada. Jadi aib apapun yang pernah kita posting ya bakal ketemu. Aku sebenarnya enggak peduli dengan aib aku. Yang aku takutkan itu mereka tahu apa yang aku kerjakan, apa yang iyalah segala macam aktivitas aku segala macam. Orang tuh kayak ini yang kadang aku ngerasa aku parno gitu. Saat aku sendiri gitu kan di kamar yang aku anggap kamar itulah satu-satunya privasi aku bebas mau ngapain tanpa ndak enak dilihat orang segala macam. Aku mau kayang apa segala macam, mau teriak-teriak nggak salah kan, paling nggak teriak tetangga malam-malam. Nah itu tuh, dan saat itu kau di kamar gitu, kau udah ngerasa diri kau sendiri gitu kan, dan kau main HP, kau nggak sendiri. Mereka tahu apa Kira kita hanya ada Tuhan yang mantau Iya. gitu. Rupanya ada HP gitu yang mantau. yang memantau. Apalagi aku pernah nggak tahu ini benar atau enggak, pernah nonton apa Edwin Snowden ya? Edward Snowden. Dia itu kan salah satu juga Salah satu yang mengkritisi privasi internet lah di Amerika. di Amerika, dan dia juga jadi buronan negara Amerika kan Sampai sekarang ya? sampai sekarang. Sampai Kalau tidak salah aku, dia sekarang nyari suaka di Rusia. Karena juga salah satu yang bocorkan NSA. NSA. Lembaga National, antariksa. National Security Agency itu kayak BIN lah itu bang, kayak BIN gitu lah. Jadi dia membocorkan. Kira aku NSA itu antariksa. Itu NASA. Oh NASA. Oh NSA. Ini NSA. NSA. Jadi National Security Agency itu dia membongkar kalau NSA itu mencatat Selalu merekam seluruh. dan orang kita selalu dibilang kalau kita tuh hidup di ya demokrasi, Zaman bebas gitu kan. yang bebas, era demokrasi. Nggak ada kebebasan bagi aku saat apapun yang kau kerjakan tuh selalu dipantau. Itu bukan kebebasan. Dan kalau untuk PC ya, balik lagi PC ngomong tadi untuk keamanan, gunakan adblock. Adblock itu untuk ya buat standar-standar lah, minimalisir kerisauan kita terhadap iklan. Karena adblock tuh uBlock Origin sih nama extension itu, ada di Itu web gak? enggak, dia tambahan ada di Firefox namanya. uBlock Origin. Jadi untuk menghilangkan iklan yang di HP itu semacam. Kalau untuk search engine ya istilahnya. Search engine itu banyak, ada yang Yahoo, ada yang Apa yang di Apple? Safari. Ya namanya Safari yang di Apple. Apa? Safari. Oh, Safari ya. Safari. Lalu ada yang Firefox tadi aku bilang. Nah, Chrome, ada pilihannya. Dan search engine itu aku sarankan itu kan web browser yang search engine itu kan aku sarankan pakai DuckDuckGo. Oh, DuckDuckGo. Iya, dia pakai DuckDuckGo.
DuckDuckGo. Karena DuckDuckGo pun sifatnya lebih kurang mirip lah dengan Chrome. dengan Firefox. Dia sifatnya lebih mementingkan privasi dibanding Keuntungan perusahaan. keuntungan perusahaan. Untuk apa ya, beberapa web browser atau aplikasi, kalau aplikasi mudah gitu ya. Iya. Kalau web browser itu untuk melihat bahwa mereka menjamin privacy itu bisa dilihat dari mana gitu. Ada di ketentuannya tuh. Ini yang kadang kita kurang teliti gitu. Di situ tuh kan ada ketentuannya apa-apa yang mereka keterbukaan mereka. Apa-apa yang mereka gunakan dengan data kau, ataukah mereka menyimpan data kau atau data kita, atau langsung dihapus. Nah, sedangkan kalau DuckDuckGo itu setahu aku, setelah kita beberapa lama, kita bisa atur setelah beberapa lama, misalnya mungkin seminggu gitu kan, hapus semua data apa segala macam yang gitu, Story ya. kayak history gitu, bukan cuma history, metadata yang lebih kecil-kecil kayak metadata gitu lah, itu tuh benar-benar terhapus Bersih sama mereka. karena mereka sifatnya itu Dan donasi. itu bisa dibilang menjamin enggak kalau pengembang-pengembang yang kayak gitu menginformasikan tentang salah satunya itu tadi gitu, misalnya masa browser kita itu selama seminggu itu dihapus gitu. Nggak semuanya berani kayak gitu, keterbukaan kayak gitu, terutama dari perusahaan ya besar kayak Google gitu. Karena keterbukaan itu tuh kan justru yang selain kita juga malas bacanya ketentuan itu kan. Nah, syarat dan ketentuan berlaku kecil kan. Syarat dan ketentuan berlaku Bintang gitu kan. Iya. Itu yang kadang nggak dibaca orang juga, dan motifnya pun kita udah tahu, udah perusahaan gitu. Karena Google itu keuntungannya 70-80% dari iklan. Jadi Google sebagai pihak ketiga yang mengiklankan orang itu. Ya macam AdSense segala macam kan dia iklan punya dari kan. Google AdSense gitu. Jadi itu lah, bayangkan 70 atau 80%, mungkin kalau aku salah di koreksi lah ya. 70-80% tuh pendapatan Google itu dari iklan. Yang Iklan dan penjualan data sih. jual data Dari sih. data. Nah kan kita kan kemarin September tuh rame-rame juga kan, banyak nolak undang-undang RUU KKS waktu Iya, itu kan. masih Nah kenapa negara malahan juga ya sama kayak korporasi tadi itu mencoba mengakses, memantau seluruh aktivitas internet masyarakat gitu. Enggak kan nambah rumit itu kan. Nambah musuh baru. Padahal itu loh gobloknya pemerintah tuh kan di situ. Tahu. Bukannya melindungi Masyarakatnya gitu kan. Malahan Sebenarnya kalau memang dia cerdas gitu, kalau memang dia cerdas, yang bikin undang-undang itu kan DPR kan. Nah, DPR itu tuh kan karena dia bikin undang-undang itu tidak kebagian dari Menkominfo. Nah, sebenarnya tanpa undang-undang itu Menkominfo udah melakukan hal itu. Gitu loh. Dan dari dulu malahan sebelum ada wabah internet, katakan kayak gitu ya, wabah internet, medsos, WhatsApp dan segala macam, dari dulu data gitu pun udah dijual gitu. Makanya masa-masa SMS atau telepon ada ya SMS kredit. Nah, itu kan Itu kan salah satu penjualan data. banyak data sekali gitu. tuh. Dan itu siapa sih yang bisa jual data itu ke selain provider? Iya, kartu? provider yang kita pakai. Waktu itu kan kita pernah dipaksa tuh untuk masukkan NIK sama nomor induk kakak sama KTP. KTP sama negara gitu. Jangan-jangan yang dari bisnis Data. bukan bisnis data tapi bisnis pinjaman duit tuh. Iya. Pinjaman duit itu jangan-jangan ngambil data itu karena yang online tuh kan. online tuh. Nah, Dari karena- mana dia dapat nomor HP kita kan? Karena disitulah sebenarnya mulai dari NIK, masukkan NIK dan Iya, KK, registrasi. itu yang dibuat oleh pemerintah itu, makanya itu mempermudah dan mewabaknya pinjaman online. Makanya udah cepat karena mereka tidak perlu kita upload lagi itu data gitu. Mereka udah punya. Udah tahu siapa kita gitu kan. Di puncaknya Status kan sosial kita kita. tarik cara garis lurus sampai puncaknya itu Kominfo udah bank. Iya, perbankan. Dan segala macam udah konfirmasi semua, mereka udah kerja sama di pusat. Nah, makanya goblok ada undang-undang yang dirancang untuk pembatasan internet. Udah perlu kayak gitu karena DPR memang tidak dapat bagian ya bikin undang-undang itu. Kominfo udah ngelakuin itu
Cuma nggak mau bagi, nggak mau belakwe sama DPRD kan, Nggak mau DPR, bagi. gitu kan. Kan itu yang masalahnya kan. Aku mau ngomongan yang kayak aplikasi-aplikasi itu kan banyak tuh. Aplikasi-aplikasi pinjaman uang. Dana segala macam lah Pokoknya sejenisnya lah. Itu ada kemarin ada yang cerita. Jadi dia cerita kalau ada orang tuh dia telat bayar. Iya. Telat bayar. Telat bayar bulanannya kan. Kemudian jadi salah satu orang dikontak HP dia, Aku pernah dapat gitu. dihubungi sama ya kolektornya debt lah, collector. debt kolektornya dari itu. Itu kan kalau kita pikir kan, kok dia bisa tahu kontak kita? Berarti dia mengakses juga kontak kita. Iya, di situ. Ya makanya itu kan harusnya kalau tanpa kita sadarin kan ketika kita daftar di Gmail itu ya. Izinkan akses kontak, foto segala macam ya. Ya itu. Kalau kita nggak akses, nggak izinkan dia nggak bisa Dia izinkan. ngeblok gitu. Nah, kadang banyak aplikasi yang kayak gitu. Aplikasi Nah, yang rata-rata HP untuk Android, iOS pasti kayak gitu. Nah, untuk minimalisir itu ya aku bukan orang itu, aku nggak bisa ngomong gitu. itu lah aku bilang kan, kalau menurut aku tuh jauhilah dari aplikasi-aplikasi peminjam gitu. Selain kau juga yang susah, kita juga yang susah untuk bayarnya karena bunganya besar kan. Juga karena keamanan privasi itu. Mengancam sekali itu. Juga lalu apa lagi ya menurut aku ini, aku lupa tadi itu ngomong apa. Lalu kemarin juga ada berita sih, enggak kemarin, udah sekitar tahun lalu mungkin masuknya. Itu tentang salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Itu namanya Bukalapak. Itu kebobolan. Dihack sama hacker. Kalau nggak salah aku itu ada jumlah user, jumlah orang pengguna kan. Data jumlah pengguna itu ada sekitar 2-3 juta Juta. orang, data orang itu dijual di web gitu, nanti transfernya kayak Bitcoin atau segala macam gitu kan, jual belinya gitu kan. Jadi pokoknya seingat aku dari kemarin tuh ada 2 atau 3 website Indonesia yang diretas sama hacker. Nah, lalu kalau kita ngomongkan internet service provider ya, kayak tadi kan, kalau penjualan data gitu kan. Nah, itu ada nama istilahnya tuh, ada namanya netralitas internet. Netralitas internet tuh udah diberlakukan di banyak negara. India salah satunya. India salah satunya. Sebagai aku ngambil India sebagai contoh ya karena dia sama dengan gitu kan, negara dunia ketiga, negara berkembang, negara-negara yang paling dieksploitasi tentang SDA-nya dan SDM-nya gitu kan. Tapi pemerintah India tuh berani untuk menerapkan netralitas internet. Apa sih netralitas internet itu kan? Jadi netralitas internet itu kayak misalnya ya, analoginya kayak gini. Kau beli paket 10 giga, kita beli paket di counter 10 giga. Itu 10 giga toh. Oh, pembagian kota gitu biasanya ada tuh. Kita itulah yang namanya netralitas internet. Saat kota kita dibagi untuk aplikasi ini, untuk aplikasi ini, untuk aplikasi ini, untuk jam ini, itu namanya nggak ada netralitas internet. Dan itu tuh sangat bertentangan dengan tujuan internet. Karena awal dari internet tuh keterbukaan akses untuk semua orang tanpa ada kayak 1 atau 2, 3 perusahaan yang diuntungkan. Contoh kayak yang menurut aku yang aku katakan diuntungkan tuh karena paketnya tuh biasanya paket khusus untuk chat WhatsApp. Ada memang. Iya kan? Line gitu kan. Khusus untuk Line. Facebook gitu. Chat khusus untuk paket khusus untuk YouTube. Itu. Paket khusus untuk ya segala macam titik bengek lah segala macam. Itu kan, dan kita juga bisa beli paket yang cuma khusus untuk itu. Kok bisa gitu? Kok negara bisa mengizinkan Provider gitu. Provider melakukan hal yang sendak netral itu? Apa sih beda? Negara mana tuh? Negara Negara kau. Negara kau. plus 62.
Kalau teman gua itu menurutku bukan negara, itu perusahaan. Aku sih nyebutnya dari dulu sih perusahaan. Anak perusahaan lagi. Anak perusahaan lagi. Ya, apa yang dia punya? Tidak ada kan? Air punya perusahaan PDAM kan? Kau lah. Yang punya utang ya? Punya utang ya ini. Listrik perusahaan. Tambang. Iya kan? Ya, PLN itu kan perusahaan listrik. Iya kan? Telekomunikasi, termasuk internet perusahaan punya. Negara nggak punya apa-apa kok. Yang punya utang ya? Punya utang. Dan yang bayar utang pajak rakyat. Iya, sebenarnya kayak PT di PT. enggak. Kali di sarang memang. Itu negara yang memang Berdaulat. Bukan negara ya. Aku kalau omongan ya kayak sekarang ya, balik ke kondisi sekarang ya. Kita kan lagi ya kena pandemik lah ya secara global. Aku justru senang, aku bukan senang karena pandemik ya, tapi aku senang orang menutup mukanya. Bukan berarti aku senang orang pakai masker. Aku tuh sangat senang orang yang menutup wajahnya. Bukan berarti aku suka mbak-mbak yang pakai cadar gitu. Maksud aku salah satunya itu untuk privasi. Karena secara kita ndak sadari ya, hampir setiap titik penting Perempatan itu segala macam ada kan, CCTV. Dan pendeteksi wajah tuh bukan hal yang mustahil. Kayak istilahnya teknologi untuk deteksi wajah segala macam. Kalau udah semenjak adanya HP dengan kamera depan itu sebenarnya itu udah dimulai untuk pendeteksi wajah. Itu udah Iya. Yang benar-benar ngontrol kita nih ini. Ya tambah lagi. Makanya aku kalau di laptop tuh Apa kolak ban? aku laban. Mungkin orang bilang apa sih gue nih Parno ini itu. Jangan salah loh. Nah, kasus-kasus itu kan yang terjadi itu kayak di Cina itu kemarin kan. Iya. Dan pilot projectnya di Cina kemarin tuh ya COVID ini kan. Dan mereka memang semua warga Cina itu tahu lagi ngapa. Bahkan di masa COVID ini pemerintah Cina itu tahu warganya Suasana hati. wajah, mimik mukanya mimik saat muka. detik itu pun. Bayangkan gitu. Dan aku baca di beberapa catatannya, ya udah luar biasa lah memang. Dan Indonesia kan lagi merangkak di situ sebenarnya. Iya, state surveillance itu kayak gitu, begitu. Kayak pengawasan yang secara besar-besaran. Pengawasan yang secara besar-besaran. Jadi pandemik ini jadi momentum mereka untuk bebas mengesahkan sesuatu Sebenarnya gitu. sih bukan momentum sih tepat aku, memang kondisi yang sudah Yang disiapkan disiapkan sebelumnya. gitu kayaknya. Menurut gue ya. Iya, ini cuma jadi batu loncat. Ini juga jadi pilot project ya. Maksudnya project percobaan untuk mengenalkan agar nanti ketika ini udah deal, udah selesai. Masyarakat nggak kaget, udah nggak lagi gitu kan. Ya itu dia. Intinya itu kan tentang kontrol sosial. Kontrol. Cuman Indonesia lagi-lagi mainnya jelek gitu kan. Mulai bikin peraturan polisi yang menghina pejabat dan presiden itu jelek sekali gitu. UU ITE yang Iya. lupa. Kemarin Terus- tuh apa bang? Kemarin tuh aku sangat sempat ya sebentar. Kemarin tuh ada berita di Di Indonesia tuh Hungari. Jadi sama kebijakannya dengan itu. Jadi pasca pandemik tuh tiba-tiba negara buat peraturan kayak gitu. Peraturan yang kalau menurut akal sehat itu kita bisa bilang itu sebagai bentuk diktator, otoriter, maksudnya gitu. Karena di Hungari itu udah menetapkan yang sama dengan yang di Indonesia. Tapi Indonesia tidak ada yang bilang diktator, tidak ada yang diktator. Kita Pancasila, men. Ketawa lah. Nggak ada yang namanya diktator loh. Nggak ada. Itu oligarki. Demokrasi maksudnya. Oh, demokrasi. Tunggu momen Salah dia. sebut. Ini yang aku takutkan dari pandemik ini selain dari kematian orang-orang yang sangat rentan. Orang-orang Dan memang yang kaya memang sekarang ya startup. Iya, Ya startup, ya terbukti kan. Gojek. Kalau Gojek dan segala macam semuanya itu terbukti itu. Siapa sih pemerintah yang di puncak atas sekarang nih, jabat kekuasaan sekarang? Siapa yang tidak punya startup coba? mayoritas Gojek tuh dan segala macam.
ruang guru, buka lapak itu udah sekarang udah orang atas. Tengok kartu prakerja, link mitra kerjanya udah buka lapak, ruang guru, Pintaria dan segala macam. Berarti bagi-bagi lah. Berlaku sekarang. Kalau kita lihat di kartu prakerja aku buka itu sebulan yang lalu kartu prakerja, jadi insentifnya itu kan bukan untuk kita, tapi uang insentif itu 600.000 itu untuk bayar perusahaan mitra prakerja itu untuk ngikutin pelatihan online. Pelatihan kerja online itu seperti apa sih? Nggak etis sekali kan, mau ngelatihan online, iya. Latihan apa yang bisa di online? Kita yang tatap muka biasa masih bergagap. Dan aku Efektif sih. Kan memang panen sih sebenarnya 6,5 triliun si siapa? Apa yang ruang guru itu? Yang si Amarta itu cuma dapat kebagian 5 triliun. Belah gue udah salah. Buka lapak pun kenyang. udah kenyang ngambil nyuri data, kenyang juga ambil itu. Iya, pemerintah lagi, Gojek lagi, ojol lagi yang diprioritaskan gitu. Nah ini itu yang aku kesalkan juga tuh. Kemarin jadi orang di Twitter kan kayak heboh itu kan. Negara tuh kayak benar-benar melindungi ojol gitu. Lalu banyak orang bilang, kok negara melindungi ojek ya, kan banyak ojol banyak sektor lain yang menderita akibat pandemik ini gitu kan. Jadi contoh kayak rumah makan warung kopi. Terus kalau bicara sama-sama kendaraan banyak kayak Oplet, Kopaja, banyak gitu yang transportasi yang lainnya. Ya, kalau aku pengen nyetok sebenarnya. Ya bedanya orang yang kerja yang lain yang terganggu yang harus tutup dibanding ojek online yang terus jalan, itu karena ojek online tuh sifatnya udah free market, mereka udah masuk pasar saham. Makanya mereka tetap beroperasi saat keadaan kayak gini. Iya, karena berpengaruh juga pada saham mereka. Karena tipikal pemegang saham, mereka tidak mau tahu dengan permasalahan di lapangan kayak gimana. Mereka tidak mau tahu pekerjanya mati terduduk karena kecapean, mati karena COVID-19 ataupun mati karena kecapean. Dia tidak mau tahu. Nah itulah dia memang benar-benar menurutku ya memang ya mungkin tepatnya bukan momentum itu sesuatu yang tidak disengaja ya. Tidak disengaja sebenarnya kan. Ya kan, tapi ini memang udah direncana kan. Bahkan kepala negaranya pun ngomong COVID di Indonesia akan berakhir akhir tahun. Kok bisa kayak gitu? Kok bayangin? Ini buat kepanikan lagi. Juga Kalau nyampe akhir tahun itu kan kita kan udah setengah nih habis nih masyarakat Indonesia. Nah bicara balik lagi ke data-data kayak gitu, apa gitu. Sebenarnya Indonesia memang nggak bakal mampu kayak Cina jujur. Nggak bakal mampu kayak Cina untuk mendetek setiap gerakan masyarakatnya secara pure, vulgar untuk menyampaikan informasi itu. Nggak bakalan bisa Indonesia kayak gitu. Apa tuh yang buat dia nggak bisa sebenarnya? Indonesia orangnya militan. Oh iya. Gitu. Mau patah kaki pun kalau udah patah kaki pun rakyat Indonesia masih itu untung. Tetap untung dan tetap ayo kita sampai mati gitu loh. Oh iya, karakter masyarakat karena udah terbiasa disiksa Mas sebenarnya. Udah terbiasa gitu. Terbiasa disiksa gitu. Apa sih yang enggak menderita? Tuh, lebih kan tadi ya? Enggak. Kan balik lagi nih. Kan tadi kan yang aku bilang tadi itu tadi enggak bakal mampu untuk mendetek setiap gerakan masyarakat Indonesia kayak Cina melalui data teknologi. Secara kemajuan teknologinya jauh lebih wajar. Ya, karena dana buat penelitian dalam teknologinya dipotong kan 42 triliun jadi 4 triliun sekarang. Sisanya lagi kemana tuh? Anggaran apa? Katanya sih di COVID. Katanya di COVID. Nah, tapi kan menurut aku sih yang paling banyak pengeluaran itu aparatur keamanan. Ya jelas. Iya lah. Paling banyak pengeluaran aja cuma 6 miliar kok dipotong. Untuk penelitian dan teknologi sih. Padahal untuk penelitian tuh penting sekali di saat pandemi kayak gini. Iya lah. Di saat pandemi kayak ini untuk meneliti virus ini harusnya dilakukan oleh negara itu. Jangan nunggu penelitian dari orang lain. Ujung-ujung beli lagi nanti. Nah, ujung-ujungnya kalau dipatenkan, ada vaksinnya kemudian dipatenkan sama Amerika gitu kan.
kan ujung-ujungnya ada vendor yang menang lagi yang impornya. Iya. Akhirnya ya gitu kan. Yang kemarin aku ada pengalaman dua hari sebelum itu aku ditanya salah satu dosen ya, ngajar di institusi pendidikan. Dia nanya tentang COVID ini gitu. Aku cuma bisa jawab sambil ketawa. Pilot projectnya dunia untuk sistem serba online, serba digital. Pas 2 hari berikutnya keluar dari Kemendikbud untuk belajar di rumah, dari TVRI dan ruang guru. TVRI dulu dia TVRI dulu, baru disuruh sama ruang guru. Kutanya gimana gitu, hahaha gitu kan. Nah akhirnya nanti serba online kan, rapat udah online dan segala macam. Tidak ada pertemuan yang menyenangkan dan saling berbagi kasih sayang akhirnya nanti. Yang kenyang ya tetap startup, ya kan, kaum milenial yang akan ditambah 2 dari 9. Perpres untuk kaum milenial, staf susnya wapres pun juga udah disiapkan. Nah mereka kan feodal. Udah deal semua. Pengganti yang oligarki nanti ini mereka. Ya karena mereka yang paling banyak megang data. Kan balik lagi ke data itu. Ya emang benar. Karena di era teknologi sekarang loh, data adalah komoditas. Iya. Kalau mereka orang-orang startup ini tidak digandeng pemerintah, yang mandiri secara finansial untuk membangun perusahaan startupnya, mereka punya banyak data yang bisa dijual di luar. Nah ketakutan pemerintah kan di situ salah satunya. Walaupun mereka tidak takut-takut, mereka itu sebenarnya bagilah, jangan nggak kosong gitu lah. Itu kan itulah yang ketakutan kayak gitu. Ini kan kayak gitu. Akhirnya bahasa halusnya dirangkul gitu ya. Kalau mereka mau ngomong langsung bahasa sehari-hari warung kopi, bagilah, jangan nggak makan selang. Kayak gitu. Bagi-bagi. Ada canda tuh. Ada gak tuh? Ya kan? Ada nggak tuh? Ada gak tuh? Ambil gosok orangnya. Kalau kode sulit tuh, Tapi emang aku masih bisa dibilang aku bilang ya takut sih aku. Takut mungkin terlalu banyak nonton science fiction kali ya bisa dibilang. Tapi aku takut di mana dunia tuh udah manusianya tuh udah ketakutan dalam pikiran. Kecemasan kalau lebih tepat. Kalau cemas tuh ya cuma biasa ya. Masih bisa lah nih. Masih bisa ya anxiety gitu, kekhawatiran gitu itu masih bisa lah, masih bisa didiskusikan gitu. Tapi saat orang udah merasa udah ketakutan sejak dalam pikiran, bukan adil dalam sejak dalam pikiran, tapi ketakutan dalam sejak pikiran. Itu semua hal itu dia bakal jalani, ya pasti. dia bakal mengamini, menormalisir. Maksa gitu. Ketakutan yang kayak itu yang bahaya menurut aku. Dan ketakutan itu tuh kan diciptakan. Dia enggak lahir dari sifat alamiah manusia, enggak. Manusia tuh paling berani, paling skeptis terhadap alam. Sifat alamiah kita kan. Tapi dikarenakan ketakutan yang diciptakan ini, entah penjara, entah kurungan, entah sanksi sosial, entah apapun, itu yang buat segala hal tuh udah dijadi terima ya. Dan ini juga akan berpengaruh pada tingkat orang bunuh diri, kematian orang gitu. Karena kan macam contoh lah Korea. Korea itu kan semua dipantau tuh. Dan bukan hanya itu, masalah kapital dia yang luar biasa juga gitu. Dan masyarakat stres, masyarakat takut. Jalan satu-satunya ya bunuh diri. Aku sebenarnya sempat mau ngobrol masalah bunuh diri juga nanti, tapi nanti lah untuk episode selanjutnya. Karena emang benar juga di dalam kondisi kayak gini pun itu ada kemarin penelitian tentang tingkat bunuh diri itu semakin tinggi. Iya, apa nih? Di Amerika itu dapat datanya kemarin sekitar 22 juta orang sejak Februari sampai Maret ini tuh kehilangan pekerjaan. PHK. Di PHK. Baru sebulan lebih loh. Iya. Udah 22 juta orang yang di PHK. Di Indonesia lebih dari itu. Iya. Yuk. Karena banyak pekerja yang sangat buruk. Istilahnya kayak ya keamanan kerjanya itu sangat buruk. Di Indonesia aku yakin lebih dari itu. Karena yang dipublis sama media kan orang-orang yang di PHK itu orang-orang yang kerja di perusahaan kapital.
Tapi apakah orang-orang yang kerja di toko-toko pakaian tidak dibilang PHK? Kan termasuk Iya, warung termasuk kopi. warung kopi segala macam. Tukang parkir. Wah, kasihan. Memang sih mereka enggak di PHK, cuma kan ketika kayak di situasinya di Pontianak kan. Ketidakadaan Nggak kerjaan. ada pelanggan tadi karena warung kopi harus tutup, ya enggak ada kerjaan. Nah akhirnya ya balik lagi ke data, artinya kan ke tidak apa ya, yang nggak bisa terlepas setiap individu manusia sekarang dari akses internet. Karena bagi aku juga internet tuh udah jadi salah satu hak, Jadi iya, Iya, hak kita. HAM, hak dasar untuk manusia. Dia masuk ke sandang ke pangan. Karena kau kerja kau perlu internet. Kedua, kau ngubungi tempat kerja kau perlu internet. ya Semuanya, pokoknya segala hal tuh udah benar-benar via internet sekarang. Sangat memerlukan internet. dan nggak bisa dihindarin lagi. Iya. Yang jadi masalah itu kan saat kayak gini gitu, ketergantungan internet itu dimanfaatkan orang-orang kapitalis, korporat yang tidak menjaga privasi gitu, kan itu yang jadi masalah. Sangat mengancam sih bagi aku. Sangat. Apa yang bisa dilakukan macam-macam kita kayak gini akhirnya. Dan yang paling sedih lagi itu kan ancaman yang paling sangat terasa bagi warga itu ketika punya status siapapun, bukan dia misalnya nih, tapi dia punya keluarga PNS pun, atau istri atau bapak atau anak gitu. Dampaknya ini bukan ke individu kalau di negara ini. Iya. Bukan Kena satu keluarga. kena satu keluarga. Itu Untuk nggak hal bisa apa tuh? Hah? Untuk hal apa tuh? Ancaman. Oh, ancaman. Oh iya. Pasti itu. Ya, karena Karena kan ini memang tipikal gaya otoriter Orde Baru. Itu ya kayak Misalnya kayak gini ya. Suami PNS gitu loh. Istri yang bertabiat atau anak yang bertabiat. Itu dampaknya ke itu. Bisa kena negara karena undang-undang KKS kan. Itu dampaknya ke situ, bisa dipecat tuh. oh, ancaman. karena relasi keluarga tadi itu. Karena relasi baru gitu. Macam aku. Heeh. Padahal dia enggak ada hubungan. Makanya kalau lihat postingan aku udah kayak 2016. Oh. Padahal kan itu kan sebenarnya tindakan individu. Oh. Ya kalau undangnya, kalau menurut negara itu salah ya kan. Walaupun aku udah gitu dengan negara. Aku kadang-kadang kalau lihat apa medsos tuh, lihat postingan nama muncul udah kenangan tuh. Kan gila tuh kan. sebelum merek ya. Yang frontal sekali, aku sebut sekali nama orang dulu. Ya karena dulu Pengen ngasih nak gua lagi. Geram Mas Ati. Kalah nih. Anjing. nah itu yang kadang secara tidak sadar kita tuh udah mulai takut. Iya, takut tadi itu. Karena ngancam, bukan hanya ngancam Keamanan pribadi apa gitu. yang KKS kan? Iya, sama cyber. Nah, keamanan cyber kalau kita teliti sebenarnya masuk tuh. Itu yang aku itu kena tuh soalnya. Secara tidak kita sadari, kita udah mulai takut. Ancaman-ancaman yang kayak gitu, yang ancaman-ancaman dari negara itu yang membuat kita takut, merasa tidak aman menggunakan internet itu. Justru ancaman kita tuh bukan cuma data kita, tapi ancaman kita untuk bersuara. Oh lebih ke situ. Pemikiran orang tuh untuk saat ini, orang Indonesia khususnya, belum mikir tentang keamanan data. Yang mereka pikirkan di sosial media, dalam menggunakan sosial media itu ketakutan jangan sampai salah omong, jangan sampai salah buat salah status, tulis segala macam kan. salah kritik, salah apa sih mesti salah? Apa salahnya kita mengkritisi kebijakan? Apa salahnya kita mengkritisi apa yang diucapkan wakil rakyat, gitu kan? Dan Apa yang salah? sayangnya pola pikir masyarakat kita udah terbentuk ketika kita mengkritisi apa solusinya. Nah, Ya kalau orang Indonesia tuh ibaratnya kalau tipikal orang Indonesia tuh sama dengan orang Yunani kayak zaman Plato, Sokrates, mati Sokrates. Karena Sokrates, Plato tuh mereka cuma mengkritis. pure kritis, pure kritik. Apa kontribusi kau dengan negara? Apa kau kritik negara kalau tidak ada kontribusi?
lah apa kata-kata nasionalisme kontol tuh apa ya? Kayak Banyak. jangan tanya Kau sudah berbuat apa untuk Kau sudah berbuat apa untuk negara? istilah apa si Kennedy dia bilang kata-kata Kennedy kan. Kennedy bilang jangan tanyakan apa yang udah negara buat untukmu, tapi tanyakan tetangga mana yang udah digusur. Aku udah kena gusur. Seram nih. Orang melupakan bahwa penciptaan suatu negara tuh untuk masyarakatnya. Mm-mm. Lalu terbalik. Lalu negara yang dinabubuk Biasakan negara tuh jadi entitas tersendiri yang terpisah dari warga negaranya. Itu kan absurd sekali sebenarnya. Tapi kembali lagi men, kita hidup Pancasila men. Oligarki men, demokrasi men. Demokrasi. Oke. Tapi hanya satu-satunya kalau bicara tentang itu tuh Indonesia, satu-satunya Indonesia yang punya narko syariah. Ya, dari lihat itu syariah. Narko syariah. Yang anarko yang dengar nih. Ketua kau udah kena tangkap. Betul, kalau itu udah tangkap. Jangan Jangan sampai lah. A3, A4, A5. Itu kurang kertas. Daya, jangan lagi anarko ya. Ketua udah ditangkap dah. Tuh, tangkap tuh. Kalau vandal jangan A, B udah salah. BR Dadi. Buku dari dia orangnya ada ya bodoh palu. Nggak, yang lucu tuh bahasa buku Terelingi. Itulah buku ini Raja. Orangnya tak ada, harus orang lain yang tangkap buat. Oh. Ya kan? Buku kan udah boleh dari mana. Penulisnya gak sekalian kau bani gitu. Iyalah orang itu penulis itu. Penciptanya gitu kan. Tapi tidak astaga. Aku nggak habis pikir sih. Itu kalau emang dibuat kan udah ketahuan kan. Iya, Itu emang ketahuan. Blundernya ketahuan. cuma jelas. framing kan, blunder kan. Bahwa ternyata si ketua itu rupanya Pencuri maling. dilantik sama polisi. Dilantik sama polisi. Polisi yang melantiknya jadi ketua anarko sindikalis gitu kan. Dia yang lantik kan. Padahal rupanya nyuri helm ya. Nyuri helm. Katanya nyuri helm polisi gitu. Iya, polisi. Aneh sih bagi aku. Nggak, yang menciptakan itu tuh nggak mikir ke gitu. Kok sampai sekering itu gitu, Pak. Kalau dia mikir nggak jadi polisi. Iya, betul loh. Karena buat buat itu tuh kau perlu mikir, dan mikir tuh susah kalau kau nggak terbiasa mikir. Terus nggak bisa. Yang dilakukan para penguasa itu kan kayak gitu. Ya aku yang buat salut tuh gini. Penguasa itu dia selalu berusaha untuk berpikir. Cuman yang dia lupa bahwa dia itu tidak punya pikiran. Dan pikirannya beda dengan pikiran masyarakat. Itu yang mereka paling sering terjadinya blunder itu. Mereka menyamakan pikiran mereka yang bisa dibilang sangat kapitalistik dengan masyarakat yang bisa dibilang Indonesia itu sangat secara budaya sangat sifatnya sosial, sangat sifatnya peduli. Mudah tersentuh. Iya, segala macam ini tuh peduli dengan ya, entah itu karena adat istiadat ataupun karena pengaruh agama kayaknya. Kepedulian itulah tuh yang ngebuat kita gimana ya, beda dengan sifat individualistik dan kapitalistik yang ada di negara lain. legislatif di negara lain dan di legislatif eksekutif di negara ini. Orang tuh bukannya takut sih sama negara, justru banyak yang risih sama. Bahkan aku yakin setiap orang tuh ada keluh kesahnya sama negara ini, sama kebijakan ini. Lebih tepatnya itu ngeri sih. Dan rasa percaya kita selama COVID lah nih makin parah. Iya. Rasa percaya kita terhadap negara. Kepercayaan itu udah mulai hilang. Udah Mulai hilang. Udah lah, nanti kan nggak proyek-proyek keberagaman, pendidikan. Dengan wajar kan, Mbak, itu udah dipunya kami semua dah tuh. Udah kan? Sampai sini kan? Sampai sini ya lah. Nah, kayaknya udah sampai sini ya gitu. Nanti kami serang banyak-banyak nih. Lalu kata mak, ada yang datang nih. Selamat malam, Pak. Bisa berbicara dengan BR Dadi. Assalamualaikum lah. Rupanya laptop hilang lagi.